Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Ini analisa XAU USD untuk Jumat 22 Agustus ya. Kalau kita lihat dari M15 sebenarnya analisa XAU USD untuk Jumat ini admin udah upload di YouTube tadi malam ya. Perkiraannya dia akan turun dan sekarang emang dia udah turun ya. Cuman admin belum share ke Telegram ya. Nggak mungkin juga share ke Telegram jam 2 malam gitu. Nah, ini kita analisa ulang. Perkiraan admin turun itu karena dia nge-break dari Alchemist ini. Ya. Dia nge-break dari Alchemist ini. Nah, kalau dia jadi break and retest trend line, formasinya biasanya dia akan koreksi ke trend line lalu kemudian turun lagi. Gitu. Nah, sedangkan tadi malam itu masih samar-samar ya, masih ambigu karena untuk M15 belum ada jalur yang bisa admin petakan buat SK system. Jadi belum tahu karena dia masih di sini bergeraknya. Jadi belum tahu dia masih mau lanjut naik atau dia mau turun ya. Tapi kalau dari setup Alchemist ini break and retest trend line sudah ada potensi untuk turun. Hanya saja SK system belum terukur di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat penurunannya ini, kenapa mentok lagi di sini pasti ada reason-nya ya. Coba admin ukur ya. Kalau ini kan sudah bisa keukur. Sini ke sini. Nah, harusnya dianalisa dari tadi pagi ya, biar kita bisa entry sell. Tapi ini terlambat, nggak apa-apa. Dia udah naik, dia udah capai TP2 ekstensi, dan sekarang ini yang naik lagi WCL ya. WCL itu biasanya kalau dia naik, dia akan ngejar area-area order block ya, seperti ini, di sini, dan ini cuma dua ya, di sini dan di sini ya, order block. Kalau misalkan dia masih naik lagi, berarti ada potensi dia mau sapu liquidity di sesi Asia ya. Jadi hati-hati kalau entry sell di area sini. Kalau misalkan dia naik, kita akan cari yang paling aman ya di sini. Ini area reject yang kuat ya. Nah, bisa kita tunggu di sini lagi nanti. Ini ada FVG ya. Di sini. Fair value gap untuk entry sell. Jadi mending tunggu dia sapu liquidity ya kalau memang dia masih mau naik. Tapi kalau cuman sampai sini terus turun, nah biasanya turunnya ini adalah retest ya. Ada reverse, ada reverse yang ini, ada retest, dan retest yang ini akan jadi retest ketiga lagi kalau dia masih mau turun. Retest kedua ya. Biasanya seperti itu. Kalau dia nggak sanggup untuk naik, berarti dia akan sapu. Dia akan balik untuk ngejar ke bawah lagi ya. Tapi kalau untuk M15 sudah selesai di sini dan ini udah WCL. Kemungkinan setelah ini dia akan ranging dulu ya. Ini kita tarik kalau secara retracement ini dia lagi koreksi ke arah retracement ya. Biasanya nanti akan begini lagi. Begini ya. Dan kalau dia ranging ya naik turun lagi di sekitar sini. Baru dia tentukan arah yang baru. Bisa jadi dia lanjut ke bawah. Nah, tapi kalau udah lanjut ke bawah udah chain of character ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk area ini sepertinya ya untuk scalping sekarang dia akan ngejar lagi ini. Dia akan coba lagi untuk ke sini ya. Kalau misalkan ini ke break seperti ini kira-kira. Nah, akan ada area terdekat yang dia mau kejar di bawah. Baru dia naik. Ya. Nah, area terdekatnya itu ada di sini ya. Ini udah admin tandai ya. Coba kita ukur dengan ekstensi lagi. Di ekstensi masih ada TP3 ya. Nah, pas. Di ekstensi ini TP3-nya. Jadi kalau misalkan dia berhasil break dari support ini dulu yang paling terdekat dia kejar ya buat kalian scalping. Ini yang paling dekat dia kejar. Terus
kita ke intraday ya. Nah, di sini kebentuk nih, ada satu, sebentar ya, dilihat dari setup Alchemist. Enggak begini konsepnya. Ini masih sejajar. Ini kalau Alchemist ambilannya dari sini ya, untuk downtrend. Nah, 1, 2, 3 harusnya di sini sell. Kalau dijebol, formasi downtrendnya, kalau misalkan ini kan Alchemist untuk formasi downtrend, kalau misalkan dia masih balik kayak gini, ya berarti dia mau balik arah lagi ke atas untuk naik. Nah, sedangkan potensi untuk turun itu habis di sini, tapi kalau potensi untuk ranging itu big time frame-nya ranging nih, ya. Bisa jadi dia cuma bolak-balik di sini-sini aja gitu. Naik turun sampai sini mungkin, naik lagi sampai sini ya. Tapi biasanya hari Jumat tuh searah. Dia kalau lagi turun terus, kalau lagi naik terus ya. Biasanya. Tapi nggak setiap Jumat kayak gitu. Nah, ini untuk scalping ya. Jadi momen entry sell kita masih berpegang di area yang sama ya. Di sini ya, terus di atas juga masih ada. Nah, kalau diperkecil kayak gini kalian bisa screenshot. Tapi admin mau kasih disclaimer ya. Terkadang marking admin ini benar, terkadang meleset. Jadi tidak ada jaminan profit 100%. Jadi kalau kalian mau ikut silakan, tidak ikut tidak apa-apa, tapi tetap kalian jaga MM ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan analisa ini akan berubah terus ya. Nanti untuk penutupan sesi US di hari Jumat, admin akan analisa ulang untuk hari Senin. Jadi kalian subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi lonceng. Jadi akan dapat update terbaru terus dari admin. Ya, karena analisa ini akan dibuat setiap hari dan marking area yang ada ini akan berubah lagi nanti ya. Setiap hari akan ada pergerakan candle yang baru, dan setiap pergerakan candle yang baru itu akan menciptakan titik entry yang baru juga. Jadi marking itu akan berubah-berubah terus setiap hari. Apalagi untuk scalping ya. Kita scalping yang paling sibuk kalau dalam hal marking area dan cari tahu arah tren untuk jangka pendek. Ya. Sebenarnya bukan hanya scalping, tapi untuk intraday ini udah lumayan ya. Jarak larinya ini udah lumayan buat intraday. Tadi malam admin analisa kalau dia berhasil respect dengan Alchemist, berarti itu buat intraday sebenarnya, entry sell buat intraday kalau dia misalkan berhasil respect dengan Alchemist ini ya. Karena penurunannya itu jauh. Ini TP1 dan ini TP2 untuk intraday ya. Yang seperti admin bilang tadi malam, kalau scalping ya mereka pasti ngambil entry-nya di sini-sini, tapi TP1-nya pendek ya. Di pembatas ini, pembatas support ini akan jadi TP1 karena biasanya dia sejajar dengan support ini, kemudian dia membuat HNS terbalik, head and shoulder terbalik ya. Kalau formasinya ini sebenarnya bukan HNS tapi Quasimodo nih. Nah, Quasimodo terbalik. Harusnya di sini dia udah terbang jauh ke atas, tapi dia reject lagi ya. Ada setup Alchemist yang bikin dia reject. Nah, berarti karena dia respect dengan Alchemist, berarti potensi penurunannya ini buat intraday. TP1-nya di sini dan TP2-nya di sini ya. Sebelum dia nyentuh order block yang admin marking ini. Karena bisa jadi kalau kena order block nanti terbang lagi dia ke atas. Ya, ini buat scalping dan intraday. Nah, benar dia mau coba lagi retest ya. Jadi penentu area ini dia akan stuck lama di sini ya. Untuk sesi Eropa dia akan stuck lama sini karena dia akan cari arah nih. Antara mau jebol ke bawah atau dia balik lagi dan dia harus break dari trendline ini untuk merubah arah menjadi uptrend ya. Kurang lebih seperti itu. Ini di M15 sebenarnya udah ada chain of character, tapi bisa jadi ini endorsement aja gitu. Buat mancing retail ya, biar masuk.
Dan untuk fundamentalnya ya, kita coba lihat dulu news fundamental. Untuk hari Jumat, bentar, harus di refresh lagi kalendernya. Jumat 22 Agustus yang ini. Untuk fundamentalnya news ada jam 10 malam. Nah, ini dia. Jerome Powell. Ini news high impact ya. Hasil karena sebelumnya kan ada pidato juga ya di hari apa itu. Saya lupa hari apa kemarin ada pidato, tapi mungkin disinilah letak hasilnya nanti ya. Jadi akan ada big volatile di sesi as nanti jam 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Itu untuk news high impact. Jadi nanti malam itu nggak karu-karuan kalau kalian trading ya, apalagi akhir penutupan market XAU USD ya. Biasanya sih market akan berusaha sapu profit kalian yang udah kalian kumpul susah payah dari hari Senin sampai Kamis ya. Jumat mau dihabisinya gitu. Jadi untuk hari Jumat trade-nya agak hati-hati ya, high risk. Kalau terjadi volatil di sesi as ya, dia akan main sapu-sapuan ya, sapu liquidity atas, sapu liquidity bawah gitu. Nah, untuk saat ini pergerakannya masih normal ya di sesi Eropa ini. Nanti dia akan volatil tinggi nanti di sesi as. Itu setupnya kadang-kadang nggak jelas tuh. Kecuali kalau nggak ada volatil yang naik turunnya nggak jelas, biasanya dia akan bikin arah tren satu arah ya. Biasanya hari Jumat seperti itu. Kalau lagi turun-turun, kalau lagi naik-naik terus gitu. Nah, untuk H1 ya, ini pembatas chain of character nih. Kalau dia bisa break. Nah, kalau misalkan dia berhasil break, hari Senin udah ketebak dia mau lanjut downtrend ya. Tapi pasti ada juga koreksinya, nggak mungkin nggak ada ya. Nah, jadi kalau untuk H1 misal dia bisa break dari sini, taruhlah dia turun sampai sini ya. Kita udah bisa analisa gitu pergerakan terjauhnya. Dari sini ke sini, lalu dia naik, misal naik sampai sini ya. Kita udah bisa hitung TP1-nya nanti baliknya di sini-sini lagi. TP2-nya jauh di bawah di 3200-an. Nah, ini sekarang coba kita lihat di H1 ya. H1 ya, H1 dan H4 kurang lebih sama aja ya. Formasinya ini masih untuk big time frame nih, formasinya masih formasi downtrend ya. Dia sempat coba untuk break dari trend line tapi dia masuk lagi. Ya. Harusnya kalau dia break kan dia udah jadi uptrend ya, tapi ini gagal untuk uptrend. Ini kalau admin tarik dari sini ke sini. Nah, sorry, yang ini harusnya dari sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini pasnya ya. Jadi formasinya masih tetap downtrend ya. Harusnya dari sini respect Alchemist kemudian terbang ya. Ini juga dia coba 2 kali. Nah, yang ini masuk. Jadi ini ambigu nih. Ini dia coba lagi masuk ya. Kalau misalkan memang berhasil dia jebol lagi ke dalam, berarti dia akan ikut jalur yang downtrend ini. Berarti untuk bulan ini masih ada potensi penurunan yang jauh lagi ke bawah kalau dia masuk ya. Makanya ini jadi area point of interest, ini jadi area penentu nih di hari Jumat ya. Harusnya dari sini ya, bukan masuk lagi ke dalam nih, tapi harusnya dia udah terbang ke atas, udah bikin
reversal trend, pembalikan arah, karena kan ada konfirmasi chain of character di sini. Jadi kalian masih dibikin bingung sama market sebenarnya. Ada chain of character tapi tidak ada break of structure. Harusnya lanjut break of structure supaya ada ada kepastian dari market bahwa dia akan membuat pembalikan arah ya, yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Tapi di sini di setupnya ambigu ya. Ini masih 50-50 ya, antara dia lanjut turun ke bawah kalau untuk big time frame atau dia masih mau lanjut ke atas ya. Hanya saja dia lagi retest terus di area trendline ini. Ini penentu, trendline ini penentu antara downtrend sama uptrend. Kalau memang dia berhasil jebol ya, admin bilang tadi, maka dia akan lanjut turun terus. Tapi kalau misalkan dia gagal break dari trendline ini atau hanya manipulasi ya, spike manipulasi kayak gini, kemudian kemungkinan dia masih mau lanjut lagi untuk balik ke atas, naik-naik terus ya. Tapi kalau kita balik ke H4 untuk swing, nah dalam SK system ini seperti yang hari-hari kemarin admin udah info ke kalian, untuk H4 ekstensinya ini belum clear, penurunannya belum clear ya, masih jauh targetnya. Nah ngukurnya tuh dari sini. Ini ke sini, sini. Nah, untuk swing sell targetnya masih jauh di bawah ya. Bukan yang ini, ambilannya yang ini. Ya. Untuk swing sell di H4 target ekstensinya dia belum capai ya. Kalau target pertama dia udah capai tapi target kedua belum. Biasanya kalau target pertama ini kejebol sampai ke sini, ada kemungkinan potensinya besar dia akan ngejar target kedua ya. Tapi tidak disarankan kalian swing sell. Tunggu aja dia turun ke sini atau semakin bagus lagi kalau dia sampai ke sini ya, baru kita swing buy. Nah, swing buy itu lebih enak sebenarnya karena market XAU-USD ini cenderung naik setiap tahunnya ya. Harga emas itu cenderung naik setiap tahun, bukan cenderung turun. Jadi potensinya untuk swing di XAU-USD itu lebih berpotensi kalau kita swing buy. Dan kalau mau swing buy bukan di tengah-tengah sini ya, karena tengah-tengah sini masih status area ranging ya. Kalian bisa lihat sepanjangan ini. Nah, ini masih jadi area-area ranging ya. Kalau kalian dapat entry buy di sini atau di sini kan kayak gini nantinya, lumayan ya untuk TP, jaraknya jauh. Untuk TP di resisten ini tuh jaraknya cukup jauh. Jadi lumayan banyak dapat pipsnya. Nah, di atas garis ini ya, di atas garis biru ini itu statusnya masih status ranging ya. Jadi percuma kalau buy di sini ya. Pas kalian set B-nya ketelan lagi nanti, kejilat lagi ya. Karena dia tempatnya dia bolak-balik di area sini, masih bolak-balik gitu. Area ini akan dia bolak-balik terus. Tapi kalau dia udah berhasil break kan lumayan ya. Break ke sini atau dia break ke sini ya, baru kalian swing. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk swing. Kalau untuk scalping dan intraday ya, pola bermain kita masih di area sini ya. Jadi kita dagangnya untuk jangka pendek masih di sekitaran area sini. Buy sell-nya. Di sini ada satu lagi area buy ya, order block di sini. Tapi harus di marking di area kecil buat memperkecil marking areanya ya. Di sini sudah ada. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya, area untuk kita buy, cuman high risk ya. Hati-hati. Kalau untuk buy itu biasanya kalau lawan tren itu kita dikasih TP pendek-pendek ya. Napas kita cuma dikasih napas pendek. Mending kita pikirkan gimana caranya bisa follow trend. Kalau lagi turun kayak gini, follow terus gitu. Nah, itu lumayan TP-nya. Oke ya kawan-kawan, ini dia masih coba terus untuk break trendline ini, makanya bolak-balik. Ini WCL-nya udah clear. Ini dia balik lagi ya. Masih bisa buy tapi high risk ya. Area ini udah jadi high risk, udah berapa kali disentuh nih. Mending tunggu yang di bawah sini atau yang di bawah sini ya kalau buat kalian scalping. Dan untuk sell ya, area ini juga hati-hati ya, walaupun ada nih
Kalau admin marking, nah di sini ada satu area sell, tapi rawan ya. Ada satu di sini, 36 sampai 38 yang high risk ya. Yang low risknya di sini 41, 43. Yang ini 47 sampai 49. Di atasnya masih ada lagi banyak nih. Nah, admin perkecil dulu. Jadi kalian bisa screenshot nih area-area penting. Nah, untuk stop lossnya atur aja masing-masing ya, sesuai equity kalian. 30 pip bisa, 40 pip bisa ya. Terus TP-nya TP1 kalau kalian lawan trend, itu TP open aja. Kalau kalian rasa udah cukup buat take profit ya silahkan take profit. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi sampai sini dulu analisa admin. Kita akan lanjut lagi nanti untuk analisa hari Senin. See you next video.